Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nomor 267 Ustaz. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 267. Maka zahiru dzikrin illa an batini syuhudin wa fikrin. Tidak terjadi zikir pada lahirnya kecuali timbul dari pemikiran dan kesadaran atau penglihatan batin. Ini agak berat ya, banyak tamu adik-adik. Begini, tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain mengenal Allah, itu saja intinya. Kalau kita tidak kenal kepada Allah, maka hidup kita pasti rugi, karena amal soleh itu hanya akan bagus kalau diawali dengan iman. Allah yang menciptakan segala-galanya mengutus Nabi. Tugas Nabi yang utama adalah memperkenalkan Allah agar orang bisa menuhankan Allah, menyadari dirinya hamba, Tuhannya adalah Allah. Ini tugas utama para nabi, itu adalah memperkenalkan siapa Tuhan kita, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Kenapa sangat penting mengenal Allah? Karena bahagia itu hanya bisa kalau punya iman. Makin kuat keyakinan kepada Allah, makin bahagia apapun yang terjadi di dunia ini. Diangkat, diturunkan, dipuji, dicaci, untung, rugi, sehat, sakit, dihormati, difitnah, tetap saja anteng. Semua kejadian jadi kebaikan. Dalilnya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan, mengagumkan keadaan orang yang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang bisa demikian selain orang beriman. Jadi kalau kita ingin selalu untung, ya harus iman. Jadi ini perkara luar biasa pentingnya dalam hidup itu adalah punya apa? Punya uang, punya iman. Iman orang berbagai tingkatan. Makin tinggi imannya, makin baik dan makin dicintai Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang makin baik dalam segala hal, maka iman kita harus kita tingkatkan terus. Ini harus kepikiran oleh kita setiap waktu. Bukan meningkatkan penghasilan, bukan meningkatkan aset, pendapatan saja. Tapi yang selalu kita pikirkan bagaimana iman saya meningkat terus. Karena bahagia tergantung kekuatan iman. Mulianya akhlak tergantung kekuatan iman. Ingin orang akhlaknya mulia, tingkatkan imannya, itu langsung dengan sendirinya akhlak berubah.
Jadi kalau ingin santri Darut Tauhid berakhlak mulia, harus imannya dikuatkan, keyakinannya. Walaupun dididik ilmu senyum, dididik ilmu sedekah, dididik ilmu menolong orang lain, kalau tidak pakai iman itu bisa jadi riya, bisa ujub merasa orang baik, bisa sombong meremehkan yang lain padahal nolong orang. Ini sangat-sangat penting. Jadi kalau mau punya cita-cita dijabarkan, ingin apa? Ingin iman saya kuat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Iman kepada yang gaib, iman kepada Allah yang maha gaib, dan juga yang gaib lainnya. Apa saja yang gaib? Malaikat gaib yang tidak tercerap oleh indera kita. Apalagi jin gaib, takdir gaib, ruh gaib. Kita harus percaya itu. Seperti beriman ke malaikat, kita harus yakin ini, bahwa kita ini ada malaikat nih yang ikut mencatat terus menerus. Jadi tidak pernah ada orang sendirian, tuh tidak pernah terjadi. Pasti Allah ada melihat, menyaksikan, pasti malaikat mencatat. Apakah ada orang pacaran berdua? Orangnya berdua bisa, tapi malaikat bersama mereka mencatat apapun yang dilakukan. Malu sekali, ya kan? Dan Allah menyaksikan sepenuhnya. Kita pun harus percaya ada alam barzah. Alam barzah gaib bagi kita. Kita harus percaya nanti ada kubur nih. Ada alam barzah, alam yang kita benar-benar tidak bisa kemana-mana. Kita juga harus yakin ada kiamat, masih belum kelihatan oleh kita. Hari akhir. Ada yaumul hisab, ada sorga, ada neraka. Nah, kalau keimanan kepada yang gaib ini kuat, misalkan keyakinan kita kepada sorga kuat, dan keyakinan kita azab neraka itu kuat, kita akan jadi baik. Masalahnya adalah seberapa semangat kita untuk yakin beriman kepada Allah dan yang gaib lainnya. Karena ini standar takwa tuh di sini. Sebelum ke yang lain-lain, kita beriman ke Allah. Sebetulnya ya, Allah itu sudah menunjukkan kemahabesarannya. Tapi kita seperti yang terhijab. Kita sudah banyak memuji ciptaan dan juga penciptanya. Tapi untuk urusan dunia, ini sudah sering disampaikan. Robot, sekarang robot sudah luar biasa. Gerakannya makin halus. Sudah bisa memasukkan benang ke dalam jarum. Lihat robot, dipuji. Ini hebat para insinyur. Ini hebat arsiteknya. Ini hebat teknologinya. Tapi lihat yang membuat robot tidak ingat ke penciptanya. Paham tidak nih? Yang lebih dekat begini. Ada patung mirip orang, dipuji yang buat patungnya. Tapi lihat yang bikin patung, tidak dipuji penciptanya. Masih belum juga nyangkut. Lihat lukisan gunung, dipuji pelukisnya. Lihat gunung asli, tidak ingat ke Allahnya. Masih belum juga. Lihat boneka lucu-lucu,
dipuji. Ini hebat yang bikin boneka. Lihat bayi, anak yang memainkan boneka, tidak sampai ke Allah. Harusnya kalau lihat boneka sudah kagum, lihat anak yang memainkan boneka, ini bikinan siapa? Kalau kita sering, oh ya Allah, Engkau yang menciptakan lautan, harus ke pantai dulu. Lihat gunung indah, harus datang ke Swiss. Oh, ini ciptaan Allah yang indah. Hari itu yang diajak ngobrol ciptaan siapa? Kenapa saya jadi emosi begini? Ini masalah kita. Jadi masalah kita tuh bukan masalah uang, masalah kesehatan. Masalah utama kita tuh bukan masalah belum punya rumah, belum punya kerjaan, belum punya jodoh. Itu memang masalah, tapi itu masalah kecil. Masalah kita itu adalah kurang yakin ke Allahnya. Benar? Apa sih efek tidak yakin ke Allah? Maksiat mudah. Orang kalau tidak merasa dilihat Allah, ya sudah, dia bebas berbuat maksiat. Kalau orang tidak yakin Allah menyaksikan, dosa yang dilakukan. Benar? Kalau tidak yakin Allah maha mendengar, ngomong sesukanya. Makanya orang yang imannya kuat tidak akan sembarang bicara. Bu, Ibu, ini ada tamu dari mana? Revan Wondery Tour. Wah? Enggak apa-apa. Oh, Revan ya. Alhamdulillah. Bu, Ibu jangan sembarang ngobrol. Nanti jadi ketahuan Ibu kurang iman. Setiap kali orang ngobrol, itu akan terukur nih kadar keimanan seseorang. Bagaimana Ibu ini imannya kuat atau tidak? Cirinya sangat hati-hati bicara. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Kalau yang kurang iman, bunyi terus. Segala dikomentari, segala disebutkan, segala diobrolkan, segala dibahas, segala ditanyakan, segala diceritakan, segala diperdebatkan. Pada setiap kata-kata pasti didengar oleh Allah. Jadi segitu hebatnya orang yang imannya kuat, bicara terpelihara, mata terjaga, mikir terjaga, sikap terjaga. Jadilah akhlakul karimah. Benar? Ini di Darut Tauhid, goalnya adalah apa? Santri Darut Tauhid, goal pendidikan di Darut Tauhid, goalnya adalah akhlakul karimah. Itu tidak terjadi kecuali santrinya imannya kuat. Pertanyaannya, bagaimana supaya iman kita makin kuat? Halo? Ini harus dipikirkan terus, jangan takut ya tentang rezeki, karir, jodoh, kesehatan, dan tetek bengek duniawi lainnya. Harga naik, belum punya rumah, ini itu. Semuanya itu milik Allah. Semuanya dikuasai oleh Allah. Semuanya dibagikan oleh Allah. Masa kita mikirin yang itunya? Harusnya pikirin pemiliknya. Benar? Kalau ada pipa air, ini keran, ini pipa. Kalau ingin keluar air, yang kita pikirkan apanya? Pipanya, yang kerannya. Kan? Sekarang kita ingin air keluar, yang dipikirkan adalah ujung pipanya, bukan yang muterin kerannya. Nggak ada apa-apanya. Yang kita pikirkan, minta kepada yang pemilik keran, betul tidak?
tolong kerannya dibuka. Tapi kalau tidak mengerti, tidak kenal pemilik keran, sibuk kemoncong pipa. Mana airnya, saya minta air, nggak keluar. Kecuali dibuka oleh pemiliknya. Nah, pemilik segala-galanya yang suka menjadi pikiran kita tuh pemiliknya adalah Allah. Nih contoh, yang belum punya jodoh. Tidak usah ngacung, ya. Juga tidak usah nunduk. Yang belum punya jodoh, ingin jodoh, coba. Mikir jodoh, padahal ini ikhwan, pasti kan ingin jodohnya akhwat. Udahlah, itu nggak usah ditanyakan. Siapa pencipta akhwat sedunia? Siapa pemilik akhwat sedunia? Siapa yang membulak-balik hati akhwat? Setakar kebek naksir oleh Allah, dibikin enek-enek deh. Walau jaket udah pinjem, sepatu pinjem, rambut dijambul, nggak ngepek. Akhwat ingin nikah sama ikhwan. Semua ikhwan itu ciptaan Allah, milik Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah. Deketin Allah, pemilik segalanya, nanti Allah membimbing. Kalau ada jodohnya, nanti ada jalannya. Kita akan diberikan jalannya, ikhtiar. Demi Allah, begitulah sesungguhnya. Rezeki, coba rezeki. Dunia berikut isinya milik siapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi. Hanya Allah pemiliknya. Jadi ingin rezekimu jungkir balik seperti apapun, menjerit sekeras apapun, tetap hanya Allah yang membagikan. Kapan diberinya, berapa jumlahnya, dilapangkan, ditahan, disempitkan, diambil, dibuka, hanya Allah. Sedangkan makhluk-makhluk ini cuma jalan. Makanya kalau enggak ingat ke Allahnya, stres tentang rezeki itu. Kenapa saya sudah minta, kok datangnya sedikit? Emang pernah rezeki dari Allah sedikit? Pernah enggak rezeki dari Allah sedikit? Coba berapa bayar untuk bisa melihat? Ini, mata ini bisa melihat. Berapa harganya? Untuk bisa kedip, untuk bisa ngebuka, untuk ada air matanya. Ini bab mata aja nih. Ini udah luar biasa ini, mahalnya. Hidung, bagaimana? Nyedot ini kan ngadep ke sini mengeluarkan karbon dioksida. Keperluan saya adalah oksigen. Alat penyaring berapa? Supaya yang masuknya ini aman. Kalau enggak saya udah kelenger ini. Saudara ke sini kan membunuh saya tanpa disadari. Hos. Berapa alat ukur supaya air ludahnya tidak kebanyakan, Bu? Ibu gara raya ini. Ibu gaya tuh karena air ludahnya nggak kebanyakan. Iya, Bu, secantik apapun, kalau ngacai terus agak kurang wibawa. Benar? Serius? Udah pakai lipstik, pakai bulu mata palsu, ngacai, habis wibawa. Bagaimana ini? Ini tuh tidak ternilai oleh uang, benar? Makanya jangan mengatakan, wah rezeki saya dari Allah sedikit, nggak mungkin. Detak jantung normal, dikasih sedikit aja masalah jantung pakai ring, ratusan juta. Udah nggak usah mengeluh tentang rezeki. Kalaupun uang lagi dikit, jalanin saja. Ini makan lagi, jalanin saja, ikhtiar saja, semuanya jadi kebaikan kok. Allah udah tahu kita lagi kontrakan habis, uang dikit, beras habis, nggak ada minyak. Allah tahu semuanya, jalani saja dengan penuh sabar, ikhtiar, nanti dibimbing oleh Allah, ketemu kok. Kalau belum waktunya meninggal, kita bakal ketemu dengan rezeki.
Hanya memang kita lagi dikasih pahala sabar, lagi digugurkan dosa. Bukan Allah nggak tahu seperti di Palestina. Bagaimana Allah nggak tahu semua makhluk yang di sana ciptaan Allah? Allah pasti tahu yang lapar, yang sedih, yang hancur tulangnya. Semuanya Allah tahu. Ada hitungannya di sisi Allah. Digugurkan habis dosanya, pahalanya melimpah. Semuanya nanti habis. Termasuk kita bakal meninggal. Benar? Tapi nanti di akhirat bisa dilihat itu. Yang lapar sebagaimana pahalanya. Yang kehausan sebagaimana ampunan Allahnya. Tidak ada yang dirugikan kalau punya iman. Kita jangan salfok. Tahu salfok? Salah fokus. Atau gaplok. Tahu gaplok? Gagal fokus. Atau ya pokoknya itulah. Jadi fokus kita siapa sebetulnya dalam hidup ini? Jawab. Fokus kita siapa? Fokus kita ke siapa? Benar. Memang hidup ini kan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Apa beribadah itu? Menyembah, mengabdi, mempersembahkan semua kehidupan kita itu beribadah. Tunduk, patuh, itu adalah ibadah. Nah, jadi harus gimana sekarang? Pertama, kalau ingin kuat iman, minta ke Allah. Karena yang bisa memberikan nikmat iman cuma Allah. Harus minta. Pertanyaannya, seberapa gigih minta iman yang sempurna? Di antara doanya ya, Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ya Allah, hamba mohon padamu berikan iman yang sempurna. Wa yaqinan shadiqan. Ya Allah, berikan saya keyakinan yang benar. Allah dengar tidak kita lagi doa itu? Wa qalban khasyian. Ya, hati yang khusyuk kepadamu. Allahumma a'inna ala zikrika. Ya Allah, tolong agar hati ini ingat terus kepadamu. Wa syukrika, selalu bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, bisa memperbagus ibadah kepadamu. Tuh, coba seberapa menghibah, seberapa memelas, seberapa kita memohon agar diberikan iman yang sempurna. Banyaknya kita mintanya dunia aja, ya kan? Ya Allah, hutang bayarin. Belum punya jodoh. Terus saja itu yang diminta. Bukan minta, bukan salah. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Dua, sesudah minta. Yang kedua adalah seberapa gigih kita berusaha mengenal Allah. Allah tahu. Ini yang hadir di sini macam-macam nih. Ada yang hadir ke sini kepaksa. Ada yang sengaja, saya mau belajar. Ya Allah, andai kata majlis ini membuat saya mengenalmu, mudahkan saya ya Allah. Allah tahu yang datang dari jauh, yang capek, yang harus naik motor, yang harus naik angkot. Allah tahu effort, perjuangan, pengeluaran disaksikan oleh Allah. Dan sebetulnya selamatnya juga diselamatkan Allah. Ongkosnya juga diongkosin Allah. Sampai ke sini harus nunggu karena ingin ke bagian paling depan. Jadi dia harus duluan. Nahan mau ke toilet karena takut daerah kekuasaannya. Ada yang begitu kan?
Allah tahu. Tapi ada juga yang lihat di Zoom sambil balesin WA begini. Cuek, Allah tahu. Dalilnya apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Seberapa sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah. Ilmu luas banyak sekali, tapi ilmu terpenting, ilmu mengenal Allah tidak banyak. Pernahkah saudara minta guru kepada Allah? Ya Allah, saya mohon kepadamu, beri saya guru, hambamu, kekasihmu, yang benar-benar lurus hidupnya di jalanmu. Doa. Saya mohon maaf ya, alhamdulillah salah satu doa saya di Multajam itu minta guru. Karena syariatnya harus ada guru. Tidak bisa ngarang, benar? Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam ada malaikat Jibril. Doa, Allah dengar kok doa. Yang umroh haji salah satu doanya, ya Allah, berikan saya guru, hamba-Mu yang yakin padamu. Enaknya berguru kepada yang benar-benar yakin, kita akan lebih mudah ke bawah yakin. Masih ingat perumpamaan wedang jahe belum? Nggak ingat ya. Ceritakan jangan Ustaz. Ya. Ceritakan, tanggung ya. Wedang jahe itu paling nikmat dimakan itu menjelang maghrib mau buka dan lagi gerimis, lagi dingin, wedang jahe itu hangat. Nah, itunya yang keleponnya namanya apa? Ondenya itu kenyal tapi tidak terlalu kenyal, dan di dalamnya itu ada kacang yang manis enak. Nah, di wedang jahe itu pakai beberapa kacang, lalu ada yang bulat-bulat merah tuh enak sekali ya. Dan kalau diseruput itu segar ke sini sambil jongkok ya. Kenapa? Gitu kan? Coba ada mikrofon enggak? Nah, udah aja. Ustaz ceritakan, Ustaz. Ceritakan yang barusan. Enggak ada dosanya, cerita semampunya. Wedang jahe ketika lebih pas itu ketika dimakan menjelang berbuka puasa. Batal. Emang tadi saya ngomong gitu? Oh iya? Terserah, enggak sesukanya aja. Beliau Saum Daud nih. Terus. Apalagi wedang jahenya itu ada rondenya. Di dalamnya itu ada kacang yang rasanya manis sekali. Cukup. Jadi pengen enggak? Pengenan mana, yang saya atau yang beliau? AA atau beliau? Kenapa saya bisa mendramatisir? Karena saya menikmatinya sebelum asam urat ya. Beliau mendengar, tahu, tapi karena tidak merasakan, maka yang disampaikannya hanya yang beliau tahu. Nah, bedanya yang tadi, yang sebelumnya, dia menceritakan dari rasa. Nah, minta guru yang yakin ke Allahnya tuh yakin. Tidak dibuat oleh kata-kata, tapi sudah ada di hatinya. Itu nular keyakinan. Ngemodal, ya. Maaf,
Semoga Allah memuliakan sahabat saya almarhum Deden. Itu sahabat dulu berguru, dengan beliau nyari guru jauh, pergi naik bis berjam-jam. Zaman dulu tuh 80, jalannya masih jelek, ngaji sampai malam dengan bekal seadanya. Berguru ke kakek beliau di tengah sawah, di tengah kolam. Ilmunya tidak lama, tapi efeknya yang lama. Karena gurunya ketika bicara tuh bisa menggugah. Dan Allah melihat ongkos yang keluar di jalan pakai pening, mual, jalan jauh pulang tidak ada ongkos, naik kolbak. Semua dilihat oleh Allah. Effort, perjuangan untuk mengenal Allah, mencari ilmunya. Ini ada medsos ini sebetulnya lebih mudah, tapi tendangannya tidak sekuat berusaha datang ke sini, benar? Apalagi sambil dengar ini, sambil ngabuburit, makan kacang dengan wedang ronde tadi ini ya. Ini banyak yang nonton tanpa bermaksud. Ya, saya gimana datang ke Darut Tauhid? Kami nonton dari Amerika Serikat. Ya, tentu saja Allah yang mengatur lewat media ini. Tapi apakah sambil nontonnya memperhatikan, atau sambil buka-buka HP, atau sambil dengerin musik dan lain-lain? Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Makanya kata kunci yang kedua sesudah doa, kesungguhan untuk belajar mengenal Allah. Nanti Allah yang ngatur. Kita bakal ketemu siapa, di mana, Allah yang ngatur. Kalau kita udah sungguh-sungguh, kita sejengkal, Allah sedepah. Kita sedepah, Allah sehasta. Kita berjalan ke arah Allah, nanti Allah yang akan meraih kita. Karena cuma Allah yang bisa membuat kita yakin. Pertanyaannya, seberapa sungguh-sungguh mengeluarkan segala daya yang kita mampu. Itu yang dinilainya. Apakah berada di Darut Tauhid pasti imannya kuat? Oh tidak, tidak jaminan. Ada di sini, kalau dia nggak semangat, enggak, lewat saja. Riwuh, ya. Orang yang kurang iman pasti ribet aja hidupnya tuh. Nggak ada tenangnya, nggak ada nyamannya hidupnya tuh. Cemas terus dengan yang belum terjadi. Jengkel, sedih, kecewa, sakit hati dengan yang sudah terjadi. Dan yang sekarang ribet aja. Nggak ada nyamannya. Solatnya juga selewat, cepat, dan dalam solat juga bukan Allah yang dipikirkan. Doanya juga amin 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 amin. Padahal itu lagi ngobrol dalam bahasa Arab. Dia menyangkanya doa. Begitu, nggak ada nikmatnya, nggak ada tahajud, nggak ada nikmatnya baca Quran. Semua dunia ini aja ujung pipa aja yang dia pikirkan. Selain Allah, capek. Banyak mikirin selain Allah tuh penyakit, hadirin. Bukan tidak boleh mikir selain Allah, tapi harus segera nyambung ke Allah. Karena selain Allah itu tidak bisa memberi manfaat maupun mudarat tanpa izin Allah. Mau ngapain kita mikirin ujung pipa terus? Boleh kita pikirkan bagaimana supaya pipa ini mengeluarkan air. Langsung ingat siapa yang ngebuka keran. Jungkir balik memelas ke ujung pipa, kalau nggak dibuka nggak keluar. Kata kuncinya seberapa sungguh-sungguh belajar. Ada lagi kata lainnya, seberapa sungguh-sungguh mengamalkan ilmu. Pernah dengar dalil ini? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakoh. Wajah cerah kepada saudaramu adalah sedekah. Ini punya wajah, udah jelas senyum itu sedekah. Tahu ilmunya? Enggak. Saya ingin mengamalkan Quran. Nih, kasih 2 ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya, sudah ngamalin Quran. Mau tambahan amalannya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji Allah ya. Coba amalkan Quran yang dua itu aja dulu. Dapat bismillah, dapat hamdalah, beda hidup kita. Allah melihat kita mengamalkan, man amila, barang siapa yang mengamalkan bima alima, yang ilmu yang sudah diketahuinya, Allah mewariskan ilman ma'lam ya'lam, ilmu yang belum diketahuinya. Jadi tidak cukup senang belajar begini, tidak cukup. Setiap ilmu itu amanah, amalkan. Nanti nambah. Penguat iman adalah mengamalkan ilmu. Bukan banyaknya ilmu, tapi diraih dengan ikhlas dan berusaha diamalkan. Mau ditambah satu lagi? Mujahadah apa? Menaklukkan nafsu. Ini dia. Sebab penghalang dekat dengan Allah adalah memperturutkan nafsu. Gini, setan itu nggak usah marah-marah sama setan, ya, cukup berlindung ke Allah. Gara-gara si setan saya begini, kata setan apa? Saya cuma ngebisikin, kamu aja yang blow on pakai nurutin saya, udah jelas saya bagian error, ya kan? Ingat Al-Baqarah 268, As-syaiton ya'idukum. Bagaimana? Coba lihat. Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 268. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan menakuti kamu dengan kefakiran, kemiskinan, dan menyuruhmu untuk berbuat kejahatan, yaitu kikir. Sedang Allah menjanjikan bagimu ampunan daripadanya dan karunia-Nya, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Si itu setan pembisik. Jadi ada dua yang ngebisikin, dua ngasih janji. Satu setan yang ngejanjikan jadi miskin, jadi bangkrut. Allah yang menjanjikan dapat ampunan dan limpahan karunia-Nya. Ada dua yang ngasih janji. Kita milih yang mana? Nah, kita banyaknya jatuh gara-gara memperturutkan nafsu. Nafsu ini kendaraannya setan. Jadi setan cuma ngebisikin saja. Yang menghalangi kita sedekah itu adalah bisikan setan yang diperturutkan karena nafsu kita takut berkurang duitnya. Sebentar lagi dibisikin, waktu kotak infak lewat ya, ada 5.000-an 2 lembar, yang satu masih baru, yang satu lepet. Coba kira-kira yang mana yang dimasukin? Lepet, padahal sama 5.000-an. Dan satu lagi sobek ujungnya. Yang sobek yang disedekahkan. Allah lihat tidak? Lihat. Nah, amalan lainnya adalah coba tahajud, hadirin. Tahajud itu penguat iman. Susahlah tanpa uzur kita ingin kuat iman tanpa tahajud, karena tahajud itu waktu spesial. Lagi enak-enaknya tidur sepertiga malam terakhir. Benar? Kalau tahajudnya makin bagus, biasanya imannya makin kuat. Ada lagi tambahan ingin kuat iman? Banyak baca Quran dengan ikhlas. Karena Al-Quran itu sesuatu yang tidak membuat kita puas. Tidak semua orang senang baca Quran.
Allah senang kalau kita lihat baca, Allah senang melihat kita sedang baca Quran. Waktu kita banyak kok, harusnya minimal 1 juz mah dapat, ya kan? 1 juz setengah jam. Kalau udah biasa baca sejuz setengah jam, bisa dicoba begini nih, sambil tahajud minimal 1 juz, 1 rakaat 1 lembar, 10 rakaat selesai 1 juz. Kalau mau nyoba sholat panjang 2 rakaat setengah juz, berarti 4 rakaat selesai 1 juz. Bisa itu. Harusnya dengan 1 jam tahajud selesai itu 1 juz. Qurannya dapat. Wah, saya belum hafal pegang saja mushafnya. Allah melihat kita bangun malam, ada yang mandi dulu, ada yang merapihkan, ada yang sajadahnya diharumkan, pakai penampilan bagus, lampu diredupkan. Ya Allah, saya sekarang mau bersujud kepadamu. Oh, itu spesial. Ingin kuat iman, lihat tahajudnya. Ingin kuat iman, lihat baca Qurannya. 24 jam sehari, masa setengah jam aja untuk Quran gak dapat? Nggak mungkin. Lihat medsos aja 2 jam, ya kan? Mau ditambah 1 lagi? Nggak usah nanya lah, saya tambah 1 lagi. Sodakoh. Ada yang nanya, kenapa sedekah kok bisa mengubah pribadi? Iya, karena sedekah itu poin terbesarnya mengubah ego kita. Pemarah itu ego. Orang tidak mau memaafkan tuh ego. Orang susah berbuat baik ke orang lain tuh ego. Kalau orang sudah senang sedekah, buyar egoisnya, maka orang yang senang sedekah cenderungnya tidak pemarah, menjadi pemaaf, menjadi orang yang produktif berbuat baik. Pintunya adalah sedekah. Nanti kita bahas khusus kenapa sedekah menyehatkan, kenapa sedekah membahagiakan, bisa mengubah akhlak. Kata kuncinya adalah egonya, nafsunya. Ini kan setan tuh nguncinya kita di sini nih, di pelit ini. Karena kalau udah pelit, ngikut kita ke setan itu. Tapi kalau udah bobol ke sini, lebih ringan kita untuk berbuat kebaikan yang lain. Terima kasih. Dan zikirlah sebanyak-banyaknya. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sebut aja Allah sebanyak-banyaknya, yang mana saja yang dicontohkan Rasulullah SAW. Terima kasih. Ada pertanyaan tidak? Ibu khusus buat tamu nih dari Palembang. Ada pertanyaan kah? Ya, dari tamu aja 1 ya. Ini 1 lagi, SMPN 6 Depok. Acungkan tangan adik-adik. Oh, Masya Allah. Maaf ya kalau bahasannya agak merepotkan bisa paham tidak, Dek? Paham? Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Majelis Taklim Kamelia Palembang, pelaju. Nama saya Karimah. Yang saya ingin tanyakan, dan terima kasih juga yang sudah disampaikan. Saya mendapat ilmu yang harus kami lakukan untuk meningkatkan keimanan, yaitu tahajud, baca Al-Quran, sedekah, dan zikir yang sebanyak-banyaknya. Yang saya akan tanyakan, zikir yang paling utama yang sebaik mungkin yang akan kami lakukan. Terima kasih kepada Pak Ustadz Agim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Afdalu doa alhamdulillah. Ibu boleh yang mana aja ya. Tapi hebatnya zikir la ilaha illallah itu bisa disamarkan. Kalau subhanallah, coba saya subhanallah. Kelihatan kan? Subhanallah. Alhamdulillah. Kelihatan. Allahu Akbar. Kelihatan. La haula wa la quwata illa billah. Kelihatan.
Astagfirullah, kelihatan. Tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kehebatannya bisa samar. Dan kehebatan la ilaha illallah yang paling top adalah man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Tapi bisa begitu hadiah dari Allah. Kalau misalkan kita zikir terus tapi membuat orang jadi nggak enak kepada kita, ganti zikirnya dengan yang tidak kelihatan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lagi ngobrol misalkan dengan suami, ibu apa kabar? Astagfirullahaladzim, astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan seperti itu maksudnya berzikir. Walaupun bagus menyebut nama Allah, atau kita ingin kelihatan beda dari yang lain. Lagi ngumpul nih ibu-ibu, padahal kita juga cuman gitu saja, nggak sampai nyebut Allah. Ada yang zikir itu riya, ya, ingin diakui orang lain sebagai ahli zikir. Ini buruk sekali, buruk sekali. Jangan riya, nggak usah pusingkan penilaian orang, tetapi waspada jangan sampai membuat orang berburuk sangka. Nggak enak lah, kita lagi ngobrol, yang di depannya terus-terusan komat kamit, maka ganti dengan zikir la ilaha illallah. Yang kita tetap berzikir, tapi orang tidak terganggu oleh zikir kita. Ya Bu? Nih lihat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cukup kebuka dikit. Tapi kalau tidak kebuka, mungkinkah bisa zikir? Bisa. Ya Allah, Engkau sedang menatapku di hati itu. Engkau mendengarkan semua ini. Engkau menyaksikan, wahai yang maha dekat. Tidak ada yang luput dari penglihatanmu. Engkau senantiasa menyaksikan diriku. Engkau tahu semua masalahku. Terus hati ini berbicara, ya. Wahai yang maha menyaksikan segalanya. Engkaulah pemilik segala-galanya. Tidak ada satupun selain milikmu. Itu juga zikrullah. Terima kasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, karuniakan kepada kami iman yang sempurna. Keyakinan padamu yang benar, ya Allah, yang bersih, yang lurus. Kami mohon kepadamu hati yang khusyuk, selalu ingat padamu, dan lisan yang selalu basah menyebut namamu. Ya Allah, tolonglah kami agar senantiasa menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong ya Rabb, jadikan hati ini hati yang tidak pernah berpaling darimu, tidak berharap kecuali berharap hanya padamu, tidak gentar dan takut selain takut jauh darimu. Jadikan hati ini hati yang bersih dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari kesombongan, dari ujub, dari kedengkian terhadap orang beriman. Ya Allah, karuniakan kepada kami qalbun salim, hati yang selamat. Ya Rob, jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya untukmu, hanya di jalanmu ya Allah, hanya mencari ridhomu. Jangan biarkan kami tertipu oleh duniawi ini. Jangan biarkan kami diperbudak nafsu, syahwat, amarah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat. Mudahkan bagi kami ya Allah melakukan semua kebaikan-kebaikan yang Kau sukai. Wa tarkal munkarat, ya Allah, berikan kekuatan bagi kami untuk menjauhi kemungkaran.
Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Rabb, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, mungkarnya amal, mungkarnya hawa nafsu, mungkarnya penyakit. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. Tunjuki kami ya Allah akhlakul karimah, dan palingkan dari diri kami akhlak yang buruk. Allahumma atin nufusana taqwaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa. Sucikan jiwa kami ini ya Karim. Engkaulah satu-satunya yang kuasa mensucikan jiwa ini. Engkau pelindung dan penolong jiwa ini. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.